Halo guys, jadi hari ini kita mau buat tugasnya Ibu Oji dan nantikan ya videonya. Dan di sini aku mau kenalin anggota kelompokku. Mari kita lihat siapa aja. Nih, hai. Ayo perkenalkan namamu. Jenly. Cinta. Khairunisa. Amin. Oke, jadi masih ada satu anggota lagi tapi anaknya belum ada. Nanti lihat aja di video konselingnya ya guys. See you. Dadah. Hai teman-teman, perkenalkan saya Cinta. Jadi sebelum kita masuk pada video sesi konseling, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai atau memperkenalkan kembali apa itu psikologi. Sedangkan teman-teman saat ini kan seringkali psikologi itu sering dikaitkan dengan kedokteran. Kemudian psikologi itu seringkali dikaitkan dengan ahli dukun. Nah, sedangkan psikologi dan psikolog saja itu sudah berbeda teman-teman. Kenapa? Psikolog itu adalah sebuah profesinya dan psikologi adalah ilmunya. Nah, apa itu psikologi? Jadi psikologi pada bahasa Yunani dibagi menjadi dua, psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Artinya secara harfiah teman-teman, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai apa itu psikologi. Yang pertama, saya izin membaca. Saya ambil sumbernya dari buku pengantar psikologi. Yang pertama ada Plato dan Aristoteles. Jadi Plato dan Aristoteles mengatakan bahwasanya psikologi adalah ilmu pengetahuan yang belajar tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Sedangkan John Watson dia mengatakan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku yang tampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsang atau jawaban atau respon. Nah, sedangkan menurut Wilhelm Wundt, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Silakan teman-teman bisa search lagi di Google mengenai apa itu psikologi. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa ya teman-teman. Berbeda dengan psikolog adalah profesinya. Dan yang membedakan psikolog dengan psikiater juga pada latar belakang pendidikannya. Yang psikiater itu berlatar belakang kedokteran, sedangkan psikolog non kedokteran. Tapi mereka tetap sama-sama mempelajari mengenai perilaku manusia, tingkah laku manusia. Hanya saja psikiater dia lebih dapat memberikan diagnosa dan obat-obatan. Kemudian apakah psikolog atau psikologi itu adalah ilmu dukun? Nah, tentunya bukan teman-teman, sangat berbeda jauh dari yang dikira teman-teman. Dan seperti saya katakan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau tingkah laku manusia, ilmu yang mempelajari jiwa. Jadi ilmu psikologi bukanlah ilmu dukun yang bisa membaca, begitu teman-teman. Jadi itulah penyampaian singkat dari saya mengenai psikologi. Semoga teman-teman paham, dan apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, silakan teman-teman bisa searching di internet atau di beberapa sumber terpercaya mengenai apa itu psikologi. Oke, sekian dari saya. Teman-teman, tadi merupakan penjelasan singkat mengenai apakah itu psikologi. Nah, sebelum kita menyaksikan video roleplay dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu
self disclosure. Nah, self disclosure ini merupakan teknik yang digunakan dalam video ini, yaitu didasarkan pada pendekatan humanistik dan fenomenologis, di mana konselor menyampaikan apa yang pernah konselor rasakan itu sama juga dengan masalah klien, dengan didasarkan pada pengalaman pribadi yang dirasakan oleh si konselor tanpa menghakimi si klien. Nah, mari kita saksikan videonya. Tonton sampai habis ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan masuk. Misi Bu, apakah betul ini dengan tempat praktiknya Pak Hakim? Iya benar, ini tempat biro psikologi. Oh, saya hari ini mau konseling. Oke, saya cek dulu ya untuk jadwalnya. Atas nama Bapak Jenny Kainama ya? Iya betul. Ya, hari ini ada janji dengan Bapak Hakim. Silakan. Mari. Silakan dulu Pak. Selamat siang Pak Jendi. Iya siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Sebelum kita memulai proses konseling, alangkah baiknya mungkin kita memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga konseling kita pada hari ini itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jendi yang telah meluangkan waktu bersedia untuk melakukan konseling bersama kami di Biro Psikologi UMGO, dan tentu seluruh apa yang Bapak Jenny ceritakan kepada kami insya Allah rahasianya terjamin dan terjaga. Jadi Bapak Jenny jangan sungkan, jangan segan untuk menceritakan permasalahan yang Bapak Jenny sedang rasakan saat ini. Mungkin Bapak Jenny sudah bisa mulai untuk menceritakan masalah yang Bapak Jenny alami saat ini. Baik Pak. Jadi akhir ini saya kalau misalnya mau berangkat kerja itu merasakan gelisah. Bapak Jenny mulai merasakan rasa yang Bapak Jenny rasakan ini dari kapan? Saat saya bergabung di pekerjaan saya yang baru beberapa bulan yang lalu. Bapak Jenny bisa tidak menyampaikan terkait rasa gelisah yang Bapak Jenny sedang rasakan saat ini? Mungkin bisa dimulai dengan menceritakan hal-hal yang paling mudah untuk Bapak Jenny ceritakan. Jadi saya tidak tahu apakah ini sudah termasuk di kecemasan. Saya itu sering merasakan kegelisahan kalau misalnya mau berangkat kerja. Di lingkungan baru ini saya merasakan ada perbedaan, merasakan sangat berbeda dengan lingkungan kerja saya yang lama dengan lingkungan kerja saya yang baru ini. Oke, baik. Selain masalah ini mungkin ada hal lain yang Bapak Jenny rasakan? Kalau saya memulai interaksi dengan rekan kerja saya itu saya akan muncul yang namanya rasa gelisah, takut akan berinteraksi. Ya. Mendengar dari apa yang Bapak Jenny rasakan ini memang saya pikir semua manusia pernah merasakan apa yang Bapak Jenny rasakan. Saya mengingat pengalaman saya ketika baru masuk di Biro Psikologi UMGO ini. Waktu itu saya juga merasakan hal yang sama dengan Bapak Jenny rasakan. Merasakan gelisah, canggung untuk bercengkrama dengan rekan kerja, takut untuk memulai percakapan. Saya pikir hal ini adalah hal yang wajar. Ingat Bapak Jenny adalah karyawan baru di situ ya. Jadi saya pikir itu adalah hal yang wajar untuk terjadi sama Bapak Jenny saat ini. Saya pikir mungkin hanya saya yang merasakan hal tersebut, hal seperti ini. Sebelumnya Bapak Jenny sudah pernah tidak memulai duluan percakapan dengan orang-orang yang berada di lingkungan kerja Bapak Jenny?
Belum. Saya belum pernah mencoba untuk berinteraksi duluan karena saya takut akan dibilang sok akrab lagi seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya Pak, itu yang Bapak Jenli perkirakan itu sama sekali tidak benar. Banyak orang itu mengalami hal yang sama pada saat baru pertama kali masuk ke dunia kerja, ke lingkungan kerja, merasakan canggung, gelisah dalam memulai percakapan. Nah, coba Bapak Jenli mulai dengan Bapak Jenli memulai percakapan dengan teman-teman rekan kerja yang ada di kantor. Tidak masalah dimulai dari satu kata, dua patah kata kepada teman-teman rekan kerja. Nanti lama-kelamaan akan berkembang dan coba Bapak Jenli pikirkan hal-hal apa yang mungkin saja bisa membahagiakan Bapak Jenli itu di dalam kantor. Apakah mungkin Bapak bisa memikirkan hal itu? Saya sudah memikirkannya. Saya itu orangnya suka bekerja, mungkin mungkin dengan bekerja membuat saya lebih berguna. Saya juga itu merasakan senang kalau misalnya saya bisa berinteraksi dengan rekan-rekan kerja saya yang ada di kantor. Oke. Berarti menyelesaikan pekerjaannya Bapak Jenli itu merupakan satu hal yang membuat Anda bahagia. Rasa takut untuk mencoba, ternyata itu adalah hal yang membuat gelisah Bapak Jenli itu semakin membara. Dan tentu saja rasa gelisah itu akan mengganggu konsentrasi Bapak Jenli ketika saat di lingkungan pekerjaan. Saya tidak tahu apakah saya harus memulai interaksi duluan apa tidak. Tidak tahu ya. Iya. Baik. Saya memahami betul apa yang Bapak Jenli rasakan saat ini. Rasanya seperti kita itu sedang menghadapi satu masalah, satu monster yang besar di hadapan kita sehingga kita takut untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi seiring berjalan waktu, ketika Bapak Jenli mencoba berbicara satu patah dua patah kata, belajar, kegelisahan yang dirasakan itu merupakan hal yang wajar. Jadi Anda belajar coba memahami bahwa kegelisahan yang ada di dalam diri Bapak itu merupakan satu hal yang wajar. Dan tentu Bapak bisa menghadapinya dengan mudah. Salah satu cara yang saya lakukan waktu saya baru pertama kali masuk kerja itu menghadapi kegelisahan itu yaitu dengan cara mencoba berbicara di depan cermin untuk bisa memulai pembicaraan dengan rekan-rekan kerja saya yang ada di kantor. Baiklah, untuk hal itu saya akan mencobanya. Tapi saya sering merasa kurang percaya diri untuk berbicara dengan rekan kerja saya. Saya merasa seperti orang asing, sulit untuk menemukan topik pembicaraan, takut perkataan saya itu salah. Oke. Baik. Itu menurut saya sangat bisa dimengerti sih Pak. Kalau saya jadi Bapak itu sangat saya bisa pahami kondisi Bapak saat ini. Terkadang memulai percakapan dengan orang-orang baru itu kan memang sangat susah, sangat sulit. Tapi coba ingatlah Pak, coba refleksikan bahwa semua orang itu pernah mengalami hal yang sama dengan yang Bapak rasakan sekarang, yang Bapak rasakan saat ini. Bahkan mungkin ada rekan kerja Anda sendiri yang merasakan hal yang sama dengan yang Anda rasakan saat ini, canggung untuk memulai percakapan dengan orang lain, bahkan canggung memulai percakapan dengan Anda. Saya cuman takut salah bicara, takut salah bicara, mungkin akan merasa aneh. Nanti
dianggap tidak disukai oleh rekan kerja saya. Wajar sih Bapak merasakan hal itu. Mungkin daripada Bapak memikirkan hal-hal yang orang lain akan pikirkan terhadap Bapak, yang mungkin saja itu belum tentu terjadi. Coba Bapak, saya sarankan fokus kepada apa yang Bapak ingin dapatkan dari interaksi dengan rekan-rekan kerja Bapak di kantor. Apa yang Bapak ingin dapatkan dari interaksi dengan mereka? Coba fokus ke arah situ. Apakah Bapak ingin memiliki teman kerja untuk berbagi cerita, atau mungkin Bapak ingin merasa lebih nyaman dalam lingkungan pekerjaan yang Bapak saat ini geluti? Mungkin saya hanya ingin mendapat teman dan merasakan kenyamanan di lingkungan tempat saya bekerja. Jadi kurang lebih saya dapat menyampaikan kesimpulan daripada yang Bapak sudah ceritakan dari tadi ini, bahwa tujuan Bapak di kantor itu ingin memiliki teman dan merasa lebih nyaman di lingkungan kerjanya Bapak ya. Dengan Bapak bisa mencoba dengan beberapa latihan, seperti latihan percakapan dengan saya atau keluarga atau teman-teman begitu. Mohon maaf Pak ya. Bapak juga bisa mencoba untuk mengamati bagaimana orang lain itu memulai percakapan. Jadi Bapak bisa belajar daripada orang lain yang memulai percakapan tersebut. Dan terakhir mungkin mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha Bapak dalam memulai percakapan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Bapak lakukan, kata per kata, sepatah dua patah kata yang Bapak katakan itu akan membawa Bapak lebih dekat dengan tujuan Bapak ingin memulai interaksi di kantor. Jangan menyerah dan terus berjuang Pak Jenny ya. Baik, saya akan mencobanya. Oke. Kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan pasti akan menemukan kemudahan. Jadi saya pikir setelah kesulitan ini, insya Allah dengan izin Allah Bapak akan menemukan satu kemudahan di dalam lingkungan kerja Bapak nanti. Baik Pak. Baik, sebelum sesi konseling kita ini berakhir, apakah mungkin ada perubahan sedikit daripada perasaan yang Bapak alami saat ini? Mungkin saya sudah merasa tenang dan saya akan mengikuti saran dari Bapak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Jenly ya, Iya. untuk telah menyatakan bersedia meluangkan waktu bercerita dengan kami di sini. Akan tetapi saya harus katakan kepada Bapak bahwa Bapak adalah orang yang hebat karena sudah mau bercerita tentang permasalahan Bapak kepada saya, dan untuk itu saya acungi jempol untuk Bapak telah berani untuk mengemukakan pendapatnya Bapak kepada kami, mempercayakan masalahnya Bapak kepada kami tim Biro Psikologi Umgo. Untuk itu barangkali jika masih ada yang Bapak ingin sampaikan bisa disampaikan kembali, atau kita bisa mengatur jadwal di kemudian hari. Baik Pak, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih kembali Pak. Buang terakhir boleh. Kayak vibes boba cerita daripada bak konseling. Ini adalah Kita adalah tim layar belakang, belakang layar. Layar belakang. Belakang layar. dan ini adalah Para aktornya. Jadi kekurangan dari video kami adalah kursinya ditatongkan dengan batu. Udah. Bye.